Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Om Swastiastu. Bagaimana hari ini adik-adik keadaannya? Mudah-mudahan semuanya masih sehat dan masih semangat ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, untuk hari ini yaitu kita masuk di pengantar bisnis dan kewirausahaan, yang dimana materi hari ini adalah tentang pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang yang pertama adalah menentukan tujuan dan memformulasikan strategi. Yang kedua adalah proses manajemen tipe manajer dan tipe manajer. Yang ketiga adalah keahlian manajer dan yang keempat adalah budaya korporasi. Baik, untuk menentukan tujuan bisnis ya. Pastinya sebelum kita menentukan suatu apa yang harus kita lakukan, pastinya kita sudah harus memiliki tujuan-tujuan yang akan kita harapkan ke depannya. Yang pertama adalah kita harus menentukan sasaran. Sasaran ini ketika kita berbisnis, sasaran siapa saja yang akan menikmati kebutuhan atau keinginan yang kita tawarkan. Misalnya kita punya warung, nah ini siapa saja sasaran dari warung kita itu, misalnya bengkel, misalnya dan lain sebagainya ya. Pastinya kita sudah harus memiliki sasaran. Kemudian membuat tujuan yang spesifik. Nah, tujuan kita ini sebenarnya apa? Apakah hanya memperoleh laba? Apakah kita memaksimalkan pendapatan? Apakah kita memuaskan pelanggan dan lain sebagainya? Kita harus sudah memiliki tujuannya spesifik. Berkomitmen pada tujuan. Jadi ketika kita memiliki tujuan, berarti kita harus berkomitmen. Artinya kita harus berpatokan pada tujuan tersebut, supaya apa yang kita inginkan atau tujuan yang kita harapkan tadinya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian menetapkan batas waktu. Ini batas waktu ini biasanya ketika bisnis itu dia bertahan berapa tujuan kita ini akan tercapai berapa tahun misalnya, atau berapa bulan baru bisa tujuan kita akan tercapai. Jadi buatlah tujuan itu semaksimal mungkin dan dengan waktu yang sudah kita buat atau kita program ataupun kita rencanakan. Jadi kita rencanakan kita mencapai tujuan itu 2 tahun kemudian ini harus sudah terlaksana. Tujuan ini harus sudah tercapai ya. Kemudian menetapkan batas waktu sudah, pemberian penghargaan. Nah, penghargaan ini adalah penghargaan pada diri kita sendiri ataupun penghargaan yang kita berikan kepada orang-orang sekitar yang sudah membantu kita. Ini juga tujuannya kita membahagiakan orang-orang yang ada di dalam lingkup bisnis tersebut ataupun diri kita juga, itu wajib untuk diberikan penghargaan. Penghargaan itu berupa hadiah. Apakah kita menikmati itu dengan kebersamaan ya, menikmati hasil tersebut dengan cara yang seperti apa? Apakah kita dengan makan bersama, kemudian apakah dengan memberikan reward kepada karyawan yang lain, ataukah kita memuaskan diri kita misalnya dengan membeli sesuatu yang kita inginkan. Semuanya pastinya ketika kita berbisnis memiliki tujuan masing-masing, memiliki sasaran, memiliki apa yang kita inginkan ke depannya. Kemudian kita harus memiliki strategi bisnis seperti yang sudah di pertemuan 2 dan ketiga, di mana kita sudah mempelajari mengenai analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini adalah strategi juga untuk kita bisa berkembang ataupun bisa meningkatkan perusahaan kita ataupun bisnis kita. Nah, di sini ada identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan pada masa depan. Tentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Nah, berarti sebelum kita untuk masuk ke dalam lebih jauh, berarti kita harus sudah menentukan visi dan misi daripada usaha kita, tujuan kita dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern. Nah, lingkungan intern ini adalah lingkungan yang ada di dalam organisasi tersebut dan juga yang ada di luar organisasi tersebut, ataupun yang ada dalam bisnis, di dalam bisnis tersebut, baik karyawannya ya, baik bahan-bahannya, kemudian baik semua yang bisa yang ada di dalam organisasi ataupun bisnis tersebut. Yang di luar dari bisnis tersebut juga kita harus tahu, misalnya dari konsumennya ataupun pelanggannya bagaimana, krediturnya atau orang yang memberikan pinjaman atau orang yang menanamkan saham sama kita, bagaimana kita merawat mereka ataupun bagaimana kita bisa baik dan terus bekerja sama ya, itu juga strategi bisnis.
sehingga kita dapat mengetahui kekuatan dan juga kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan tersebut. Pastinya kita harus melihat kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, sebenarnya peluang kita ini apa saja, dan ancaman yang akan terjadi kita sudah antisipasi dari adanya strategi tersebut. Kemudian merumuskan faktor-faktor penting ya, sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Jadi ketika kita misalnya punya usaha, kita harus sudah melihat bagaimana lingkungan ini ke depan, berapa tahun ke depan seperti apa. Kita sudah harus mempersiapkan ya, sudah harus mempersiapkan dengan matang. Nah, ini adalah strategi bisnis. Nah, kalau kita berbicara mengenai proses manajemen, nah di sini kita berbicara mengenai proses manajemen ya. Pastinya kalian adalah orang manajemen, pastinya harus tahu bagaimana itu planning ya, bagaimana itu organizing, bagaimana itu directing atau actuating ya, kemudian bagaimana controlling. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, kita harus sudah memiliki perencanaan yang matang. Orang manajemen itu adalah orang yang memiliki perencanaan yang bagus. Jadi mulai dari waktu, baik dari keuangan, baik dari segi apapun itu sudah direncanakan dengan matang. Kalian pun kuliah itu sudah memiliki perencanaan yang baik, pasti sudah memiliki tujuan. Saya selesai ini harus 4 tahun dan saya harus memiliki nilai yang bagus. Ini adalah sebuah rencana. Nah, rencana ini nanti akan diorganising atau diorganisasikan ya dengan mata kuliah yang ada. Apakah kita nilai mana yang kita harus bisa mencapai dengan nilai yang maksimum ya. Kemudian kita actuating, kita mengarahkan diri kita. Oh, kita harus seperti ini. Kita harus membuat seperti ini. Jangan sampai kita kuliah hanya ikut-ikutan. Misalnya, saya ikut si inilah kuliah, saya ikut si B kuliah. Jadi, kalau kita seperti itu, biasanya juga diri kita tidak akan terbawa ke hal-hal yang memang kita sudah punya perencanaan yang matang. Kemudian controlling itu artinya bahwa hasil yang kita capai itu kita kontrol, apakah sesuai dengan tujuan kita, sasaran kita, ataukah sudah memuaskan buat diri kita. Kemudian tipe manajer ya. Jadi tipe manajer ini ada yang lini pertama, ada manajer menengah, ada juga manajer puncak. Nah, lini pertama ini adalah tipe manajer disebut dengan manajer tingkat pertama atau first line manager. Ini adalah tingkatan terendah manajer. Ia bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Ia mengarahkan karyawan non-manajemen. Tipe manajer ini tidak mengawasi manajer yang lain. Contohnya adalah foreman atau supervisor produksi. Nah, itu juga kan biasanya kita dalam suatu bisnis itu ada manajer, ada top, juga ada top manajer atau manajer puncak ya. Nah, manajer menengah ini disebut dengan middle manager. Dalam sebuah organisasi, manajer menengah dapat mencakup lebih dari satu tingkat. Mereka mengarahkan manajer yang lebih rendah. Berarti dia mengarahkan manajer lini ya untuk bisa mengarahkan pekerjaan-pekerjaan ataupun tanggung jawab. Kemudian manajer puncak ini adalah manajer yang paling atas ya, seperti chief executive officer ya. Nah, di sini kita bisa melihat berarti dia adalah bagian eksekutif atau bagian terpenting paling puncak. Ini adalah tipe manajer. Kemudian keahlian manajer. Jadi seorang manajer itu harus memiliki keahlian, bukan manajer ini hanya sebagai utusan ya, atau kita belum mengetahui kemampuan yang kemudian dia menjadi manajer. Nah, ini harus punya keahlian. Yang pertama adalah keterampilan konseptual ya. Membuat konsep, ide itu dia mampu untuk membuat konsep dan ide. Kemudian keterampilan komunikasi, nah bagaimana dia berinteraksi baik dengan banyak orang maupun dengan lingkungan yang ada sekitarnya saja, dia harus mampu untuk berkomunikasi. Kemudian keterampilan teknis ya, ini mengenai informasi teknologi atau bidang lainnya ya, karena sekarang ini adalah era di mana kita menggunakan banyak teknologi. Nah, ini adalah harus yang dimiliki juga keterampilan ini. Meskipun dulunya dia tidak memiliki keterampilan ini, harus memiliki pelatihan ataupun pengembangan diri untuk memiliki keterampilan teknis tersebut. Kemudian adalah keterampilan manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita menyusun suatu proyek, kita harus sudah mampu untuk menyusun waktunya, jangan sampai lebih daripada itu ya. Harus pas. Nah, boleh juga misalnya sebelum waktunya kita sudah selesai juga tidak masalah. Yang pastinya
waktu itu digunakan dengan semaksimal mungkin. Kemudian keterampilan membuat keputusan. Nah, ketika membuat keputusan tidak boleh hanya satu pihak saja. Kita harus bisa melihat beberapa pihak baru kita bisa mengambil keputusan. Ini adalah suatu manajer yang baik ya, yang dimana dia harus melihat atau memusyawarahkan keputusan-keputusan sebelum dia mengambil keputusan. Jadi harus ada ide-ide ataupun harus ada misalnya narasumber yang bisa membuat dia mengambil keputusan yang tidak memihak ya, harus bisa mengambil keputusan yang baik, yang bijak, yang bisa dihargai oleh semua karyawan ataupun orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian keterampilan kepemimpinan. Nah, ini adalah di mana kita harus mampu untuk membuat ataupun terampil dalam memimpin ya. Jadi memimpin itu adalah bisa menciptakan teamwork yang solid. Jadi sebagai manajer itu juga harus punya jiwa kepemimpinan yang tinggi ya. Bagaimana ini supaya karyawan ini bisa bersatu, bagaimana karyawan ini bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan tim tanpa ada perbedaan di antara mereka. Kemudian di sini adalah ada pengertian budaya korporasi. Ini adalah sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa adanya budaya korporasi ini contohnya ketika kita masuk dalam suatu perusahaan. Nah, perusahaan itu kita bisa melihat bagaimana cara mereka untuk melayani kita. Misalnya, kalau kita ke dealer itu pastinya bagaimana cara mereka melayani, terus bagaimana respon kita. Ternyata mereka melayani dengan ramah. Nah, ini adalah budaya yang mereka ciptakan, budaya korporasi ya. Jadi antara lingkungan dengan mereka saling berkesinambungan ya, antara perusahaan dengan orang yang baru masuk itu sudah mereka sudah menerapkan budaya mereka. Jadi memang biasanya di dalam perusahaan itu atau bisnis-bisnis yang memang dia kayak semacam kita mau ke dealer itu mereka sudah memiliki prosedur dan tata bahasa yang baik dengan cara berbicara yang sopan dan lain sebagainya. Ini adalah budaya korporasi. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan ditanyakan apabila ada yang kurang dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu.